cara pergi keluar angkasa tanpa roket. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Saat ini, roket merupakan satu-satunya kendaraan bagi manusia untuk dapat berpergian atau mengirim muatan ke luar angkasa. Namun, situasi dapat berubah di masa depan. Para ilmuwan sedang mengembangkan suatu metode perjalanan alternatif yang lain sebagai pengganti roket. Jenis-jenis dari metode perjalanan yang sedang dikembangkan tersebut sekilas terlihat aneh dan sepertinya tidak realistis. Tapi para jenius ini tidak pernah membiarkan mimpi dan visi mereka terbuang sia-sia. Dengan segenap kemampuannya, mereka akan membuktikan bahwa alat-alat ini dapat membawa manusia bertamasya keluar angkasa suatu hari nanti. Nah, apa saja sih alat-alat transportasi alternatif canggih tersebut? Mari simak videonya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Bicara dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta tekan tombol lonceng paling atas supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Space Elevators. Ide jenius ini pertama kali diusulkan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Konstantin Tsiolkovsky pada tahun 1985. Mekanisme pembuatannya secara sederhana dapat digambarkan dengan cara menghubungkan 4 buah kabel ke suatu sistem lift yang mengarah ke platform di ruang angkasa atau pada bagian atas atmosfer. Ketika lift luar angkasa tersebut melaju dengan kecepatan mencapai ribuan kilometer per jam, ujung kabel bagian atas secara otomatis akan terhubung ke massa besar seperti stasiun ruang angkasa atau bahkan asteroid. Sementara bagian bawah kabel akan dihubungkan ke menara yang akan dibangun di sepanjang garis khatulistiwa. Skyhook. Skyhook adalah sebuah kail raksasa yang posisinya akan dipasang memanjang dari luar angkasa dan berhenti di suatu tempat di langit. Kail raksasa ini sering diibaratkan juga sebagai miniatur dari lift ruang angkasa. Kedua transportasi alternatif tersebut memiliki sistem mekanisme yang sama dalam pengoperasiannya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem kabel yang terhubung pada kedua alat transportasi tersebut. Adapun mekanisme untuk mengangkut muatannya keluar angkasa dilakukan dengan cara menggunakan suatu unit penggerak elektronik. Alat tersebut memiliki kabel yang terhubung dengan ujung kail raksasa. Berdasarkan pengembangannya, Skyhook direncanakan juga untuk dapat berfungsi sebagai pengangkut hasil mineral dari asteroid dan planet lain ke bumi. Space Gun. Space Gun adalah sebuah alat transportasi alternatif berupa pistol berukuran besar yang memiliki kemampuan dapat menembak muatan ke luar angkasa. Sayangnya, saat alat ini dirancang, masih belum dapat digunakan oleh manusia. Kekuatannya yang super duper dahsyat menimbulkan tekanan yang terlalu besar yang dapat diterima oleh tubuh manusia. Apabila dipaksakan, tentunya akan dapat berujung dengan kematian. Hingga saat ini, salah seorang ilmuwan bernama John Hunter masih mencoba untuk terus dapat menyempurnakan penemuan yang canggih ini sejak tahun 1992. Catapult. Katapel raksasa berkecepatan tinggi. Sebuah perusahaan bidang antariksa bernama Spin Launch mempunyai visi untuk dapat memiliki sistem transportasi alternatif berupa katapel raksasa. Transportasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengirim muatan ke luar angkasa. Katapel yang dimaksud merupakan suatu sentrifugal yang dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Perputarannya yang sangat cepat tersebut hingga memiliki kemampuan dapat melemparkan muatan keluar angkasa dengan kecepatan hingga 4.800 km per jam. Untuk saat ini, NASA tidak melanjutkan pengembangan proyek tersebut karena dianggap masih belum dapat diandalkan kemampuannya dibandingkan dengan roket. Meskipun demikian, Spin Launch masih meyakini bahwa teknologinya tetap akan digunakan suatu hari nanti sebagai fungsi yang lain. Balloons.
Sebuah perusahaan di Amerika bernama Worldview sangat suka melakukan suatu terobosan teknologi modern dengan cara yang konvensional. Visi gila mereka adalah ingin menciptakan suatu alat transportasi modern yang dapat membawa manusia ke luar angkasa hanya dengan menggunakan balon udara yang memiliki sistem pemanas. Mekanisme dari cara kerja balon tersebut adalah dengan menerbangkannya ke stratosfer sebagai lapisan kedua atmosfer di bumi terlebih dahulu. Kemudian akan terus melaju hingga menuju ruang angkasa. Penerbangan balon raksasa tersebut akan membutuhkan 2 orang pilot untuk menerbangkannya dan memiliki kapasitas 6 penumpang di dalamnya. Pesawat supersonik. Ide dari pesawat supersonik ini merupakan pesawat biasa yang memiliki mesin jet yang dikonversi menjadi roket untuk dapat diterbangkan ke ruang angkasa. Uniknya, mesin tersebut dapat dikonversi kembali secara otomatis menjadi mesin jet saat kembali ke bumi. Adapun mekanisme konversi mesin jet menjadi roket dilakukan dengan cara menyuntikkan oksigen cair ke mesin pendorong. Hal tersebut akan meningkatkan kecepatan mesin tersebut hingga dapat keluar dari atmosfer bumi. Orbital Ring. Orbital Ring merupakan cincin raksasa yang dapat mengorbit, mengelilingi bumi, dan memiliki sistem kerja yang berhubungan dengan lift luar angkasa. Adapun cara kerjanya dapat digambarkan secara sederhana, bahwa pada beberapa titik di sepanjang badan cincin akan dihubungkan ke stasiun di bumi. Sementara lift luar angkasa akan dipasang di stasiun bumi untuk memungkinkan kita melakukan perjalanan ke luar angkasa melalui cincin orbit tersebut. Namun sayangnya, ide dari cincin orbit tersebut masih dalam sebuah konsep teori belaka. Belum ada ilmuwan atau badan antariksa yang berniat untuk merealisasikan proyek ini. Space Fountain. Space Fountain merupakan transportasi alternatif sebagai lift luar angkasa. Alat transportasi ini memiliki stasiun di bumi dan juga di luar angkasa, tetapi tanpa melalui lift. Nama Space Fountain diusulkan karena melihat fungsinya yang menyerupai air mancur. Apabila sebuah bola ditempatkan di atas sebuah air mancur, maka posisinya tidak akan berpindah selama kekuatan debit airnya tetap konsisten. Pada waktu yang bersamaan, air yang jatuh akan kembali tercurah untuk tetap menjaga bola agar tidak jatuh dan tetap berada pada posisi yang sama. Namun, hingga saat ini Space Fountains masih belum dapat diwujudkan karena membutuhkan energi yang sangat besar. Jarak antara bumi dengan luar angkasa yang sangat jauh akan dapat menguras seluruh energi yang ada di seluruh kota apabila proyek ini dijalankan. Mask Driver. Mask Driver pada prinsipnya adalah sebuah kereta berkecepatan tinggi yang berjalan di atas magnet yang menggantung. Kereta ini pun akan selalu berada di dalam sebuah tabung saat melintas di atas magnet tersebut. Salah satu ujung tabung akan terhubung di bumi, sementara ujung yang lainnya akan berada di bagian atmosfer paling atas. Dari sanalah kereta cepat ini diakselerasikan kecepatannya hingga dapat melanjutkan perjalanannya ke ruang angkasa. Startram, sebagai pencetus ide dari Mask Driver, sudah merencanakan untuk membuat 2 buah kereta cepat. Kedua kereta tersebut akan dapat digunakan untuk manusia dan untuk mengangkut logistik. Wah, keren nih. Kita tunggu saja ya. Launch Loop. Launch Loop merupakan sebuah lingkaran peluncuran yang terbuat dari kabel magnetik yang ditutupi oleh bahan pelindung. Lingkaran peluncuran ini merupakan versi lanjutan dari kereta cepat Mask Driver. Titik dari alat transportasi ini akan memiliki 2 lokasi, di mana satu titik berada di bumi yang juga akan menjadi titik peluncuran, sementara titik yang lain akan berakhir di atmosfer tertinggi. Sistem kerjanya sama dengan permainan roller coaster, di mana kereta akan mulai berjalan secara cepat dari bumi, dan kemudian akan ditembakkan tepat saat berada di tengah trek untuk dapat meneruskan perjalanan ke luar angkasa. Namun sekali lagi, peluncuran keajaiban ini masih belum dapat dilaksanakan, karena terbentur masalah investasi pembiayaan proyek ini yang sangat besar. Kesimpulan, suatu visi untuk dapat menciptakan suatu metode alternatif transportasi yang dapat menembus keluar angkasa merupakan suatu hal yang berada di luar nalar manusia.
Namun perlu dicatat bahwa sesuatu hal yang berada di luar nalar manusia tersebut akhirnya akan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Perjalanan menembus atmosfer hingga sampai keluar angkasa merupakan salah satu fenomena dari sebuah visi dari para ilmuwan jenius. Terobosan baru yang selalu ingin mereka ciptakan merupakan refleksi dari adanya suatu kebutuhan yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Well guys, gimana cerita tentang 10 kemungkinan keluar angkasa tanpa roket tadi? Cukup seru kan? Well, semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua ya. By the way, sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa ya untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.